Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenal diri, kenal Allah. Seperti mana perkataan ulama-ulama tasawuf, kita ketahui man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa kenal dirinya, kenallah ia akan Tuhannya. Siapa yang kenal Tuhannya, binasa dirinya, binasa jasadnya. Maka perkataan ulama-ulama di atas tampaknya merupakan simpulan daripada hadis qudsi berikut. Yaitu apa? Apa kata Allah? Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ini berkehendak untuk dikenal. Maka kujadikan makhluk, sehingga denganku mereka mengenal aku. Maka denganku di sini mereka mengenalku ini ada penjelasannya pada Al-Quran surah Al-Hijr. Lalu bagaimana? Maka dikatakan faiza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku sempurnakan kejadiannya, kutiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ruhku, kata Allah, ruhku, zat hayatnya Allah, zat yang disifati. Ruhku Ahmad, zat ilahi, Allah Muhammad Ahmad. Maka dari ayat ini diketahui bahwa diri insan itu terdiri atas jasad. Kemudian ruh, ini belakangan timbul nafs. Apa itu nafs? Jiwa, nafs. Maka jiwa inilah kita, nafs. Maka hadirin, dari pertemuan ruh dengan jasad ini, Allah Subhanahu wa taala timbul nafs, jiwa itu pada manusia. Maka diri itu keesannya tiga, ada jasad, ada nafs. Nafs ini termasuk nafsu, perasaan, pikiran, pengakuan adanya diri, itu nafs. Kemudian yang ketiga ruh. Maka ruh ini berkehendak dengan kehendaknya Allah. Sedangkan jasad, kalau kita tertahan di perasaan jasad, itu adalah berkehendak dengan kehendaknya nafsu. Nafs yang juga tentunya dikompori oleh bisikan-bisikan syaitan. Maka dikatakan di dalam surah Yusuf, maka yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang baik, nafsu yang tenang, nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan. Maka sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka apa hadirin? Diri kita yang wajib dikenali itu tentu diri yang mana? Diri yang mana? Ada diri terdiri, diri terperi, diri sebenar-benar diri. Diri terdiri, diri terperi, diri sebenar-benarnya. Inilah wujud sangka-sangka diri kita, nafs itu wujud sangka-sangka nafs jiwa. Kalau diri sebenar-benar diri itu Allah, bukan kita, tapi Allah. Tapi kalau diri kita ini si nafs, itulah wujud palsu, itulah wujud khoyal, halu, bukan jasad loh ya, nafs, bukan rohani, nafs jiwa. Maka diri kita setelah tahu nafs, nafs itu terangkum dalam 20 sifat mustahil bagi Allah. Apa itu? Termasuk Adam, tiada. Adam loh ya, bukan Adam ain. Adam ain. Kalau Adam itu yang jasad, ini Adam tiada. Ma'dum, buta, tuli, bisu dan sebagainya, fana, hancur. Itulah jiwa sebenarnya. Itulah diri kita yang diadakan khoyal. Kalau sudah kenal diri kita, maka dikenallah diri sebenarnya diri, yaitu dirinya Allah Ta'ala, dirinya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, diri rahasia. Itulah ruh hayat, ruhul kudus. Karena ruh ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Ruh inilah zat hayat. Zat hayat inilah yang dikatakan Ahmad, Allah Muhammad. Inilah yang qadim. Inilah zat hayat,
nur ilahi, tiada lain, Ahmad. Tapi sebenarnya ini adalah zat ilahi. Ahmad ini hanya insanlah, baik itu muslim, baik itu apapun keyakinannya, non muslim atau apapun, hanya insanlah yang ruhnya dari nur ilahi. Makanya malaikat, jin diperintahkan untuk bersujud kepada Adam alaihi wassalatu wassalam, karena manusia, insan itu dinobatkan sebagai khalifah di muka bumi, pengganti Allah, yaitu apa? Insan ketuhanan, bukan daripada makhluk kehambaan, makhluk ketuhanan, bukan makhluk kehambaan. Makanya aneh sekali kalau ada ulama mengajarkan umat pakai jin-jin khodam untuk perlindungan diri, atau untuk ini, untuk itu, dan sebagainya macam. Iya, oke, sebenarnya tidak jadi masalah kalau orang yang telah paham, tentang ma'rifat, isbatul yakinnya, keyakinannya kuat. Kalau tidak, larinya ke situ terus. Oh, ya Allah, sudah ada rasa ketuhanan pada diri insan itu. Sudah ada wa fi anfusikum afala tubsirun. Apa kata Allah? Muhammad, di dalam dirimu apakah kamu tidak melihat, kata Allah. Ini Quran surat Az-Zariyat. Kenapa mesti pakai jin-jin pula? Rusak. Bengkok takutnya itu loh, bengkok. Sementara di dalam ilmu tauhid berharap meminta selain daripada Allah Ta'ala itu adalah hukumnya syirik khafi. Cuma begini, kalau dalam bahasa syariat minta tolong kepada manusia, minta tolong kepada jin itu tidak masalah. Tapi ketika hati ini terpaku dengan itu yang dikatakan syirik, minta tolong tidak masalah. Cuma takutnya 95% kita lihat di lapangan, hadirin, kita pelajari, terjun di lapangan, 95% itu banyak sekali yang tergoda daripada khodam-khodam tersebut. Kalau tidak ada khodamnya, oh khodam saya ini BC, khodam macan lah, apalah, dan segala macam, dia merasa lemah kalau tidak ada itu, tidak ada pegangannya. Kira-kiranya hanya sebatas ke situ. Sehingga apa? Ketika dia meninggal, ketika dia mau berpulang, maksudnya ketika ajalnya, batas kontrakannya sudah ingin habis, ditagi oleh pikirannya sendiri yang berbentuk jin itu, didatangi oleh alam bawah sadarnya yang berbentuk itu, energi itu, kodam-kodam itu, setan itu yang tanya, mana? Saya sudah tolong kamu, saya sudah bantu kamu selama ini, saya sudah jaga. Mana jatah saya, mana gaji saya? Akhirnya apa? Suruh ulurkan tangannya, ikutlah sama khodam tersebut. Alam bawah sadar, kasab khoyalnya itulah yang menjadikan itu ada khodam. Ditariklah dia, ikut. Akhirnya jadi kambing, bembe. Tahu bembe, kambing. Maka di dalam surat Az-Zariyat tadi itu jelas-jelas dikatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, itu afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat? Disambung lagi, dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin saja, dan juga ada pada dirimu sendiri, apakah kamu tidak perhatikan, apakah kamu tidak melihat, kata Allah. Kita sudah tahu diri yang wajib dikenal itu adalah diri sebenarnya, diri zat hayat itu, Ruh Kudus itu. Ruh Kudus itulah zat hayat. Maka ketahuilah, ruh itu, atau ini tidak daripada Nur Ahmad atau Nur Ilahi itu, Ahmad itu, Allah Muhammad itu, zat hayat itu, zat yang disifati itu, itulah tiada lain Nur Ilahi juga daripada Nur Ilahi, itulah laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan segala sesuatu. Mana buktinya? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Asy-Syura ayat 11 apa? Yang artinya Allah Subhanahu wa taala pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu itu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, dan dari jenis hewan-hewan ternak pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tiada sesuatu pun yang serupa, laisa kamitslihi syai', dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Kemudian juga dikatakan di dalam surah Al-Insan ayat 1 itu loh,
hal ata alal insan hinum minad dahari lam yakun syai'an mazkuro. Bukankah pernah datang kepada insan waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang bisa dapat disebut? Tanda tanya di situ. Ketahui, ruh itu, Ruhul Kudus, sir itu zat Allah, zat hayatnya, nur ilahilah, itu esa beserta Tuhan. Itu Rabbul Izzati, esa dengan Rabbul Izzati, pencipta zat dengan zat itu esa. Ilahi dengan zat pemilik nur dengan nur itu esa. Seperti matahari dengan cahayanya, itu kan tidak ada jarak antara matahari dengan cahaya. Api dengan panasnya, itu kan tidak ada batas pemisah antara panas dengan apinya. Kan tidak ada. Pakai otak. Ruh kita, zir ini, zat hayat Allah. Zat Allah esa dengan Tuhan. Maka Ruhul Kudus ini esa beserta Tuhan. Sir ini. Maka sir itulah berkehendak dengan irodatnya Tuhan, dengan irodatnya. Jasad kita sementara itu berkehendak dengan kehendak nafsu. Jadi mesti bagaimana ini? Kembali ke topik ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa kenal dirinya, dia kenal akan Tuhannya. Siapa kenal Tuhan, binasa jasadnya. Fasadal jasad. Apa maksud binasa jasad? Fana. Apa maksud fana? Ini bukan dengan cara memfana-fanakan diri. Bukan. Maksudnya bukan mentiada-tiadakan diri, mengkosong-kosongkan, menghayal-hayalkan diri, melenyap-lenyapkan diri jasad ini. Bukan. Itu malah mempermudah jalan untuk masuk setan jin itu kepada pikiran-pikiran itu. Sebagaimana banyak dipraktekkan oleh sebagian besar orang-orang kebatinan yang lala itu. Konsep hulul lah, konsep ittihad lah, konsep inilah dan sebagainya, macam-macam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan diri nafs jiwa itu ada diadakan. Mustahil kita mau mati-matikan, mustahil mau dihayal-hayalkan, tidak ada. Yang sudah Allah tetapkan adanya. Meskipun nafs itu sekedar wujud khoyal, wujud fana, kita ini fana, jiwa itu meskipun fana, si nafs itu, nafsu, perasaan atau akal pikiran itu bukan dibunuh, bukan dimatikan, bukan dihilang-hilangkan, tapi didiamkan, saudaraku, supaya menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, supaya kembali diam dalam kesadaran. Sadarnya sir itu, sadarnya sir menyaksikan daripada Ahmad Muhammad. Nah, semakin kita meniadakan diri nafs atau menghayal-hayalkan itu, matikan itu maksudnya, matikan itu bukan matikan nafsu, bukan. Tidak bisa dimatikan nafsu. Kapan pula mati nafsu? Nafsu itu ditenangkan, didiamkan. Semakin kita hayal-hayalkan, mati-matikan, makin adalah yang memberontak, makin memberontaklah dia, makin mengamuk. Semakin mentiada-tiadakan itu, semakin zindik sebenarnya, kufur lah sebenarnya. Maka inilah jihadun nafs. Jihadun nafs itu apa? Jihad melawan hawa nafsu. Ini kan kata Nabi, jihadun akbar, jihadun nafs. Jihad nafs bukan sesuatu yang instan, yang bisa melakukan pengosongan lah, pengisian lah, pembukaan portal goib lah, transfer pengiriman inilah dan sebagainya, atau apalah sesuatu itu pada muridnya, sehingga sang murid seketika bisa begitulah, untuk inilah, untuk itulah dan sebagainya. Ingat, ilmu yang instan-instan itu biasanya dari nafsu. Nafsu ada bisikan setan di situ. Memang setan, iblis, nafsu itu tiada lain daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Cuma insan ini dijadikan Allah
manusia ini dijadikan Allah bukan untuk mau jadi setan, bukan untuk mengikuti setan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Itu kata Allah. Itu tujuan kita, untuk menjadi insan kamil Muhammad. Akan tetapi jangan dikatakan iblis, setan itu perbuatan Allah. Itu ada. Karena kita ada syariat. Batal nanti kalau kamu bilang itu setan, ya berarti kamu itu jiwamu, nafsumu. Itu tadi jihadun nafs, melawan hawa nafsu. Itulah jihad yang paling besar. Jihad melawan diri sendiri. Artinya apa? Jihad ini, jihadun nafs ini berlangsung sepanjang hayat kita. Selesai berjihad, kalau sudah ajal tiba, itu baru selesai. Namanya juga perjuangan kok. Ini sampai ajal, selama masih ada hayat itu perjuangannya sampai ajal. Itu perjuangan pun infiradi, sendiri-sendiri, nafsi-nafsi, diri masing-masing. Seorang guru mursyid yang ruhani itu hanya menunjukkan tata cara untuk menundukkan hawa nafsu, untuk mendiamkan nafsu, mendiamkan pikiran dan perasaan dengan apa? Dengan kesadaran sadar akan Ahmad dengan Muhammad, bertubuh nurani, berbatin robbani, bertubuh Nur Muhammad, berbatin ke Allah Ta'ala. Supaya apa? Supaya apa? Sinaps tidak berkedudukan di situ dengan kedudukannya. Yang bisa apa? Dimasuki bisikan-bisikan setan tersebut. Itulah pikiran dan perasaan itu. Itu diri kita. Maka jangan pernah salah kaprah. Maka gunakan nurani itu. Mana mungkin kita percaya begitu-begitu saja pada ulama-ulama su'u, buruk, yang bisa seketika mengontrol diri kita. Seketika itu juga kita berubah 180 derajat. Itu namanya cuci otak, namanya doktrin. Nah, keimanan hipnosis namanya. Kalau bahasa kerennya hipnosis. Memang hidayah itu daripada Allah, memang. Tapi pada diri kita itu tetap berlaku proses alami perubahannya. Maka namanya proses itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Allah Ta'ala mengubah tanpa ada perubahan. Artinya apa? Orang-orang sekitar kita, tetangga-tetangga kita masih mengenal kita seperti diri kita sebelumnya itu loh. Tapi ada tambahan seperti kebaikan-kebaikannya, ditambah sedekahnya, ditambah keberkahannya, ditambah dermawannya. Tidak drastis begitu. Apa bedanya mendadak soleh dengan mendadak sakti atau mendadak gila? Nah, itu tadi yang perlu dicatat. Di not yang instan-instan itu kalau bukan dari nafsu, yaitu dari bisikan-bisikan syaitan. Maka ulama-ulama ruhani, wali-wali mursyid yang sesungguhnya pasti meneladani sang Nabi Muhammad SAW, itu hanya bersifat membimbing. Tahu nggak membimbing? Menalkinnya, menunjukkan cara prakteknya untuk bisa sadar melawan hawa nafsu itu. Berdasarkan apa? Al-Quran, ya hadis, ijma, qiyas, pendapat-pendapat para ulamanya, ma'rifat, kitab-kitab dan sebagainya, turun-temurun. Kalau keimanan-keimanan hipnosis itu dibuat-buat, maka fanafilah bukan begitu. Bukan mengkosong-kosongkan diri, menghilang-hilangkan pendengaran, bukan meniadakan diri, menghilang-hilangkan pandangan jasad ini langsung hilang, tidak ada tiba-tiba di alam mana. Bukan seperti itu. Fana itu bukan begitu itu. Mengesahkan diri pada Allah itu ada cara sohihnya. Bagaimana caranya? Kembali ke syariat thariqah hakikat marifat. Jangan juga meremehkan syariat. Banyak dari kalangan ahli-ahli marifat meremehkan syariat. Syariat itu hal-hal yang dikehendaki Allah berlaku kepada anggota jasad. Itu syariat. Untuk apa bersyariat? Agar apa? Agar manusia dengan suka maupun terpaksa itu esa jasad dan nafsunya dengan sir itu, ruh itu. Jadi jasad dan nafsu, itu esa dengan ruh, melebur kepada ruh, bertubuhnya dia ruh, berbatinkan Allah. Paham nggak sih? Jadi penghambaan, pengenalan dan peribadahan itu, pemujian itu pengesaan zahir batin.
kepada yang Maha Esa. Bukan Allah yang mau diesakan, bukan. Diri kita ini loh yang mau diesakan kepada Allah. Mau dimatikan, didiamkan, dileburkan, difanakan begitu. Jadi sempurna syariat itu yang bagaimana? Diri itu kan ada ruh, ada jasad. Nah, itu diri. Bukan diri kita. Kalau diri kita yang nafs, yang di tengah-tengah itu. Maka pada zohirnya dalam syariat itu berlaku hukum fi'li, hukum perbuatan, dan rukun qoli, bacaan, perkataan. Kemudian pada batin itu berlaku apa? Rukun qalbi, khudurul qalbi, hadirnya hati. Hadirnya hati yang dimaksud di sini musyahadah, kesadaran, pandangan. Hadir hati dengan musyahadah, dengan mematikan, maksudnya mendiamkan nafsu itu. Pikiran dan perasaan itu diam, sehingga sadar Allah di situ. Bukan membayang-bayangkan Allah berupa lafaz alif lam lam ha seperti cahaya, bukan. Bukan ada cahaya di dahi kita, bukan, dan sebagainya, bukan berupa apapun. Bukan juga dihayal-hayalkan, dibayang-bayangkan diri kita di depan, bukan. Not, catat, man afdal asma faqad kafar, wa man afdal makna fahuwa munafikun. Ini diskusi. Barang siapa menyembah asma, nama Allah, ia kafir. Siapa yang menyembah makna, ia munafik. Siapa menyembah nama, ia kafir. Maka hadir hati, musyahadah, kesadaran dengan cara menundukkan diri nafsu ini. Nafsi jiwa itu, pikiran dan perasaan diam, menundukkan supaya tenang, diam dalam penyaksian sadar. Maka diri nafsu itu apa sih? Diri nafsu itu berupa apa? Pikiran, perasaan. Maka yang disebut musyahadah pada Allah itu hadirnya kesadaran itu, kesadaran kepada Allah, menyaksikan dirinya sendiri. Sudah diajarkan kemarin, tubuh dijadikan nurani, batin robbani. Tubuh itu bukan lagi kita memandang tubuh, tapi kita sudah bertubuhkan nur. Kita sudah bertubuhkan Ruhul Kudus itu tadi loh. Kita sudah bertubuhkan Nur Ahmad, Nur Muhammad tadi. Batin bukan lagi kita pandang daripada ruh, tapi batinnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita bertubuh jasmani lagi, bukan berbatin ruhani lagi, tapi batinnya zat Allah, tubuhnya, diri zahirnya Nur Muhammad. Itu sifat, zat sifat. Perhatikan, jangan pernah salah kaprah. Diri nafs tadi, pikiran dan perasaan itu dia. Lalu sadar, itulah musyahadah. Mendiamkan pikiran, menenangkan pikiran nafs itu. Pikiran dan perasaan sadar kepada Allah Ta'ala, menyaksikan dirinya sendiri, nurnya. Kenapa mengingat Allah dengan mendiamkan pikiran dan perasaan? Kan sudah tahu toh, zat saja sudah bersifat laisa kamitslihi syai', tidak sama dengan segala sesuatu yang bisa dipikir-pikir, dihayal-hayal, dirasa-rasa. Apalagi Rabbul Izzati, pencipta zat itu, Tuhan itu. Pastikan terlebih tidak bisa dirasa-rasa, dipikir-pikir, tidak bisa. Maka di dalam kitab Nasailul Ibad, Syekh Nawawi Al-Bantani, karangannya, beliau mengatakan, beliau mencantumkan sabda Nabi SAW, kemudian menukil mengatakan sholat itu tiang agama, sementara diam itu lebih utama. Sedekah itu dapat memadamkan muka Allah, sedangkan diam itu lebih utama. Puasa itu benteng neraka, tapi diam itu lebih utama. Jihad itu puncak agama, sedangkan diam itu lebih utama. Diam yang mana? Diam adalah ibadah tingkat tinggi. Ini dalam hadis riwayat Ad-Dailami daripada Sayyidina Abu Hurairah. Maka itulah sebabnya dikatakan para arif billah, man arafallaha kallalisan. Siapa yang sebenarnya mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, kelulisannya. Kelulisan di sini maksudnya apa sih? Diam pikiran dan perasaannya itu loh. Nafsunya yang diam. Nafsunya itu nafsu mutmainnah, radiyah dan mardiyah. Kamilah kalau untuk Nabi. Mutmainnah, nafsu yang tenang. Maka sempurna syariat itu, misal dalam sholat, badan bergerak, diri zahir bergerak, berdiri, takbir, ruku, sujud, duduk, salam dan sebagainya kan. Mulut mengucapkan bacaan-bacaan yang diwajibkan, disunnahkan. Hati, pikiran dan perasaan itu diam.
Nafsu itu diam. Kemudian diam-diam saja. Tahu-tahu kesurupan, bukan begitu. Diam-diam tahu-tahu kosong-kosong, bukan. Diam dalam kesadaran. Kitanya diam, sadar billah. Yang tidak bisa dipikir-pikir, dirasa-rasa. Maka keadaan syariat-syariat yang sempurna itu fasadal jasad. Fasadal jasad itu apa? Jiwa, maksudnya itu diam. Maka dalam ibadah syariat apapun bentuknya, tadarus kah, zikir kah, sholat kah, sebagai berikut kah, kita pakai rukun qalbi itu wajib diam dalam sadar, diam dalam kesadaran, diam dalam penyaksian, wajib. Maka ketika belum paham suatu hari akan pahamkan Allah, dipahamkan oleh Allah. Banyak-banyak sholat, musadarkan ke Muhammad. Nah, kalau sudah diam dalam sadar itu bukan lagi kediakan nafsu. Memang nafsu, tapi nafsu ya mutmainnah, radiyah mardiyah. Jangan bilang matikan nafsu. Itu keliru. Mematikan nafsu, siapa yang bisa matikan nafsu? Pakai apa kau makan kalau bukan pakai nafsu? Hah? Cuma nafsunya nafsu yang tenang, nafsunya diam, disadarkan oleh itu tadi. Irji ila rabbika radiyatan mardiyah, nafsu yang melebur kepada wilayah ketuhanan. Wilayah sir, dia sudah kembali fana ke sir, fana ke kosong itu. Maka dirasakanlah fasadal jasad, binasa jasad. Yang dimaksud binasa jasad apa? Perhatikan, bukan jasad kita hilang hantu, bukan jasad kita tidak kelihatan, melainkan kita ini masih melihat jasad dalam pandangan syariat. Akan tetapi kita tidak merasa-rasakan itu lagi jasad, tapi merasakan itu bertubuhkan nurani, Nur Muhammad gitu. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita tidak kenang, bukan itu lagi sama dengan alam semesta, bukan lagi alam semesta yang dilihat, itu Nur Muhammad. Yang melihat adalah zat Allah. Allah menyaksikan nurnya, Allah menyaksikan nurnya, zat menyaksikan sifatnya, dirinya sendiri. Kalau kesadaran ini terlepas, berarti kembali lagi kepada nafsu amarah, lawamah sufiyah, kembali ke diri kita lagi. Nah, ujung-ujungnya nanti pada kesadaran inilah yang dimaksud la maujudun bihaqqi Allah. Asalkan tidak menceraikan Allah dengan Muhammad, zat Allah dengan sifat. Seperti itu. Inilah puncak billah. Maka dalam keadaan yang diisyaratkan dalam anjuran mutu qabla tamutu, matikan diri sebelum kau mati, kata Nabi. Apanya yang mau dimatikan nih? Matikan apa? Matikan nafsu, bukan dimatikan. Memang di situ dikatakan matikan dirimu, nafsumu sebelum engkau mati. Memang, cuma ini bahasa mati, bukan dimatikan, tapi nya didiamkan. Maksudnya mati itu didiamkan. Kemudian habis diam, perasaan dan pikiran diam, sadarlah Allah di situ. Begitu, menyaksikan nurnya sendiri, menyaksikan dirinya sendiri kemana-mana. Zat Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad, Allah menyaksikan Nur Muhammad. Kalau sudah penyaksian seperti ini, itu namanya fana. Fana yang fana itu kita di alam zatullah. Fana si nafs, diam dia di dalam alam zatullah. Jangan kita ini terbang ke sana kemari, pergi ke mana-mana. Bukan itu namanya koreal. Hancur diam dalam penyaksian, sadar. Inilah puncaknya wusul, disebut wusul. Wusulnya pun hilang, marifat hilang, hakikat hilang, syariat hilang, thariqah hilang. Bukan bersatu. Bukan kita jadi Allah, bukan Allah jadi kita. Bodoh, labaga, labebe, ladong. Bukan, kita ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Tuhan bertajalli kepada hamba. Hamba bukan kita, Tuhan bukan kita. Kita ini wujud khoyar. Tuhan dan hamba esa, jauh tak berjarak, dekat tiada antara, dekat tak tersentuh. Esa, tahu nggak esa? Esa itu bukan dua jadi satu, labaga. Satu-satunya gitu loh, berdiri dengan sendirinya, kiamu binafsi, maha segala sesuatu. Kita ini yang khoyal, bukan kita mau jadi Tuhan, bukan kita mau jadi Tuhan, bukan. Disebut dia hamba ketika dia sudah mengfanakan dirinya, tapi bukan dia yang hamba. Yang Nur Muhammad, yang hamba itu Nur Muhammad, ya dia juga, bukan kita. Kita ini yang prasangka itu. Pandai-pandailah mengambil faham, jangan sampai salah paham.
Maka di dalam keyakinan-keyakinan kita tidak pernah ada hamba menyusup bersatu ke makhluk, masuk ke dalam makhluk. Ini tidak ada, ini teori keliru. Ini tidak ada, keliru. Tidak pernah bisa makhluk bersatu dengan Tuhan. Secara logika saja deh. Lebih-lebih parah bisa menjadi Tuhan. Camkan itu tidak bisa. Tidak ada konsep seperti itu. Maka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa dengan diri jasad, tidak bisa dengan diri nafs. Ini kudus, baharu, kasar. Jadi mau tidak mau hanya mengenal, yang mengenal itu ya Nur Muhammad, yang Ahmad, yang Ruhul Kudus itu, yang koding itu yang mengenal Tuhan, bukan kita. Caranya apa? Dengan bersyariat, dengan ma'rifat. Disandingkan dengan ma'rifat yang bersyariat. Jangan gitu. Bersyariat yang disanding dengan rukun kolbi. Rukun kolbi itu diam kemudian sadar. Diam dalam kesadaran. Maka demikian tersadarlah la mawjudun bihaqi illallah. Salah itu jasad dengan ruh itu. Maka tidak mau ini berpisah, nanti jasad ini tidak mau berpisah dengan ruh, tidak mau, tidak bakal terpisah. Tidak bakal dicabut. Nafsnya sudah dicabut, sudah diam dia, sudah kembali kepada kosong. Sucilah zahir dan batin itu. Karena ruh ini tadilah Ahmad, tiada lain daripada zat hayat. Itulah maksud sucinya Allah. Jangan lupa bahwa ruh itulah zat hayat. Yang sir itu. Di sini ruh kudus ya, ruh kudus. Kalau totalitas itu sudah suci, salah dengan yang maha suci bahasa syariat ya. Jadi jihad yang paling terbesar daripada dulu sampai sekarang itu jihadun nafs. Itulah proses untuk menjadi insan kamil, berproses untuk menjadi insan kamil. Kemudian kita ini sekarang prosesnya untuk bertumbuhkan ruhani, bertumbuhkan Ruh Kudus, bertumbuhkan Nur Muhammad gitu loh. Bertumbuhkan Nur Ahmad, bertumbuhkan yang maha suci. Meskipun tanpa ini rupa ini jasad berkulit, berdaging, berdarah. Bukan itu. Meskipun nampak, tapi menjadikan tubuh ini, diri zahir ini nur. Ini tidak kita serta-merta belajar 5 menit dengar di YouTube Pangeran Kegelapan, Pangeran Cahaya, Pangeran Linglung dan sebagainya baru dipahami. Ya paham, tapi prakteknya. Nanti di prakteknya 1 menit lupa. Mengaku pula ma'rifat, padahal 1 menit lupa, 30 detik lupa. Apalagi diucap-ucap saya ini sudah ma'rifat begini-begini, itu batal karena sudah nafsu, sudah keluar, berarti nafsu kau tidak diam. Sementara ilmu ma'rifat tuh di dalam kesadaran itu. Kapan dikatakan batal? Kecuali muncul sakar, mabuk, sehingga muncullah kata-kata syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Itu. Pokoknya pikiran, perasaan diam, baru muncul kesadaran itu. Barulah sadar itu ada. Barulah di situ yang dinamakan fana diri kita, yang ada hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak semata-mata menyaksikan dirinya sendiri. Nah, itu tadi berproses. Sungguhnya kita ini berproses menjadikan wujud ini yang zahir ini wujud nur, wujud Ruhul Kudus, meskipun berupa jasad, berdaging, berkulit, berambut, berdarah. Supaya apa? Supaya kita bisa total meneladani Rasulullah SAW bermi'raj ke Sidratul Muntaha dengan jasad, dengan ruhnya sekaligus. Amin billah. Maka dikatakan as-syari'atu bila haqiqatu atil, al-haqiqatu bila syari'ah batil. Ya kan? Syariat tanpa hakikat sia-sia. Hakikat tanpa syarat batil. Biar sedikit amal, yang penting ma'rifat. Setelah kenal ma'rifat, semakin beramal di situ. Inilah rangkuman-rangkuman besar tauhid daripada ma'rifat, daripada syariat thariqah hakikat ma'rifat yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Taat kala beliau sampai sekarang dibawa oleh utusan khalifah beliau. Inilah thariqah Nur Muhammad. Inilah penghulu utamanya Nabi Muhammad SAW sendiri, bukan kelas-kelas daripada kelas-kelas umat.
inilah thariqun Nur Muhammad, inilah jalan Nur Muhammad yang sebenar-benarnya. Bukan kita mengatakan kita paling benar, tidak. Tapi kebenaran ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran kembali kepada diri masing-masing lagi. Belum tentu yang saya katakan membenarkan, antum-antum membenarkan. Berarti salah menurut pandangan si A, berarti benar menurut pandangan si B, benar menurut pandangan si C. Jadi masing-masing saja, sesuai dengan masing-masing, tanpa menyalahkan keluar diri. Kita ke diri saja kan. Ini paham untuk diri, bukan paham untuk orang, bukan mengajak orang untuk pahamnya seperti kita, tidak. Tapi kalau mau diikuti ya silakan. Saya tidak mengajak-ngajak siapa-siapa. Saya tidak mengajak siapa-siapa. Saya mengajak diri saya sendiri. Tapi kalau ada yang mau ikut konsep ini, silahkan saja, terserah antum. Karena kita ini berbicara masalah diri, ya kita ke diri, jangan keluar diri. Kalau keluar diri nanti sesat, keliru. Nyalah-nyalahkan orang, tiba-tiba ternyata kita yang menyalahkan itu, ternyata dia pada saat umur 40 dia bertobat, kita yang tidak. Bagaimana? Karena akhir kehidupan itu yang ditentukan itu. Jadi mungkin begitu saudara-saudaraku, saya pamit undur diri dari Joker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.